Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sigita Febriani, NPM 2775312 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum di NetaChat pada nomor lab 1.6.2 yang berjudulkan konfigurasi basic routing setting. Di sini sudah terdapat topologi, addressing table, dan juga terdapat 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu set up the topology and initialize device, yaitu di sini kita akan men-setting untuk topologi, kemudian kita pasang perangkatnya. Kemudian yang tujuan yang kedua yaitu konfigurasi device and verifikasi konektivitas. Di sini kita akan mengkonfigurasi perangkat dan kita akan mengecek konektivitasnya. Kemudian yang ketujuan yang ketiga yaitu di sini kita akan menampilkan informasi pada router. Oke, langsung aja yang ke instruksi pertama, step 1 yaitu click and drag the Cisco 4321 ISR the Cisco 2960 switch dan server ke rak. Kita kecilin dulu. Kita ambil switch, kita taruh di rak. Kemudian kita ambil router. Oke. Setelah itu kita ambil server. Oke, jika sudah, kemudian yang B, klik dan drag PC ke rak meja. Kita taruh di sini. Udah. Kemudian yang ke C, cable device and specific in the topology diagram. Di sini kita akan menggunakan kabel strike untuk mengkoneksi, yaitu strike yaitu dari kita lihat instruksi. Dari server ke router kita menggunakan gigabit Ethernet 0/0/0 menggunakan kabel strike stroke, yaitu dari server ke router itu (0/0) Ethernet. Ini server. Kemudian dari router ke switch, dari router gigabit Ethernet 0/0/1 kita sambungkan ke switch di fast Ethernet 0/5. Kita menggunakan kabel kabel strike dari router 0/1 ke switch fast Ethernet 0/5. Oke. Oke. Jika sudah, kemudian dari switch fast Ethernet 0/6 ke VCA. Dari switch 0
6 ke visi A. Oke. Setelah itu yang ke D, from the VC connect a console cable to the Cisco. Di sini kita dari VC ke mana ya? Dari VC ke router. Dari VC ke router kita menggunakan kabel konsol. Oke. Setelah itu pada step yang ke E, kita akan menghidupkan tombol power pada perangkat, yaitu berupa perangkat server, PCA, dan juga router. Sudah. Lanjut ke part kedua, konfigurasi device and verifikasi konektivitas, yaitu kita akan mengkonfigurasi perangkat dan mengecek verifikasi konektivitasnya. Step yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada VCA. Static. Untuk IP-nya kita bisa lihat pada addressing table VCA 192.168.1.10. Default gateway-nya satu 92.168.1.1 dan kita isi juga pada IP versi 6 address. Sini kita copy saja. Klik 64. Jika sudah, kemudian yang B itu kita akan konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway di server. Static. Kita masukkan server 192.168.0.10 mas default gateway 011 itu 68.0.1 dan kita isi juga pada IP versi 6. Di sini kita copy, tekan di sini 64, kemudian oke. Jika sudah, step yang kedua yaitu konfigurasi the router yang A
console into the router enable VPN mode. Oke, enkripsi 2 terminal. Oke, di router di sini kita akan melihat kabel konsol dari PC A, kemudian kita setting itu enable connectivity. Nah, kita lihat di sini enter configuration mode assessment a device name to the router. Di sini kita akan kasih nama pada router. Host name R1. Oke. Kemudian enkripsi the plain password. Di sini kita akan mengenkripsi password itu service encryption password encryption. Oke. Kemudian konfigurasi the system dari query and minimum 12 karakter password. Oke. Di sini passwordnya minimal 12 karakter. Itu termasukkan security password min length min length 12. Oke. SSH encryption password pas. Oke, kemudian kita masukkan IP domain name IP domain name ccna lab.com. IP domain name ccna.com. Oke, no IP setelah itu crypto generator RSA masukkan 1024. Oke, setelah itu username 55 admin 2020. Oke, dan enable Cisco brief bintang. Oke, secret LAN
console no. Password Cisco VTY bintang. Check timeout 4 login exit. Channel 4 transport input SSH exit time out 4 login lokal exit banner td unauthorized access to this service is prohibited. Suruh jangan tanda pagar benar. Oke. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi enable IP versi 6 routing. Itu IP versi 6 unicast routing. Oke. Setelah itu di sini kita akan mengkonfigurasi tiga interface pada router untuk pengelamatan IP versi 4 dan IP versi 6 saja. In G0/0 interface, kemudian IP add 192.168.0.1 ter IP versi 6 add bisa. Oke, kemudian description link no shutdown. Oke. Exit. Lanjut interface G0/0/1 IP add 192.168.1.1
1 255 255 255 0. IP versi 6 add paste. Oke, kemudian description link no shouldn't exit. Oke, kemudian interface look back no look back. Hah? Loop. Oke. Loop back. Interface loop back itu IP 192.168 sorry 10.0.0 255 IP versi 6 add terus description link no shouldn't terus exit. Oke. Logic block for 120 3 within 6 item 3 within 64 login block for kita masuk di sini deh. Login block for 120 item within block for 120 item block for login oke. 3 dan exit. Oke, kemudian di sini kita akan men-setting waktu pada router. Itu set clock, set
sekarang jam 22.19 20 2000. Oke, jadi setelah itu di sini kita akan mengcopy running copy running config startup config. Oke, jika sudah, di sini kita akan verifikasi konektivitas pada jaringan, yaitu kita akan ping dari PC A ke server. Ping PC A ke server 192.168.0.10. Kita tunggu. Oke, jadi tolong. Oke, dia sudah jadi. Kemudian kita ping pada versi IP versi 6 itu 2.1 DB8 ACAD 10. Dia request, kita tunggu. Oke, untuk versi 6-nya dia gagal. Untuk versi 6, coba kalau kita oke. Iya ya, untuk ping dari PC A ke IP versi 6 server itu dia gagal. Kemudian dari VC A ke router 1, VC A ke router 1 ping router 192.168.0.1. Oke, untuk ini jadi. Kemudian kita ping yang gigabit 11 oke, jadi. Oke, jadi kemudian kita ping dari server ke PC A. Ping PC A itu 92.168.10. Oke, jadi kemudian kita ping di IP versi ping tunggu. Oke, timeout juga.
Oke, lanjut ke part ketiga, yaitu display routing information. Ke step yang kedua, di sini kita akan menggunakan perintah show version untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Kita ketik show version. Oke, show version. Oke. Di sini ada pertanyaan, yaitu what is the name of the iOS image that the routing is running, yaitu artinya apa nama gambar iOS yang dijalankan oleh router. Gambar iOS yang dijalankan pada router yaitu iOS software. Kita ke atas. Scroll software. Error. 300. Oke, nih sistem image iOS yang ditampilkan yaitu berupa ISR 4300 Universal Card 03165 ISP sheet bin. Kemudian yang kedua yaitu how much non-volatile random access memory environment does the router have, yaitu berapa banyak memori akses acak non-volatile yang dimiliki router. Memori acak yang dimiliki non-volatile pada router yaitu di sini ini 300.32768K byte of non-volatile configuration memory. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu how much flash memory does the router have, yaitu berapa banyak memori flash yang dimiliki router. Berapa banyak memori flash yang dimiliki router itu berupa 352.351 KB of flash memory both of flash. Okay. How much flash memory? Oke. Kemudian kedua yaitu what will be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was 0x bla bla bla. Artinya apa yang akan menjadi proses boot untuk router pada rollout berikutnya jika registrasi konfigurasi adalah 0x21. Ini konfigurasi registrasi berikutnya yaitu berupa 0x210. Kemudian ke step yang ketiga yaitu kita akan menggunakan perintah show startup config untuk menjawab bawah.
untuk menjawab perintah di bawah ini. Oke, kita klik sampai habis. Lama juga nih. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu how are password presented in the output? Bagaimana kata sandi disajikan dalam output? Yaitu dia berupa, kita cari terlebih dahulu sini. Startup password enter encryption. Kok nggak ada? Harusnya ada, yaitu berupa passwordnya $Cisco tanda seru kon bintang. Di sini saya belum melihat. Ini interface loopback, no description link, IP, no IP. Apa ada ya? Oke, ya Bazin blog password. Oke, ini dia berupa apanya? Ini nih jawabannya, ini encryption, ini username-nya berupa 55h-admin. Oke, kemudian yang kedua yaitu kita akan menggunakan perintah show running config atau section fty. Show running config pertanyaannya yaitu what is the result of using the command? Apa hasil dari menggunakan perintah ini? Section VTA. Oke. What is the result? Show the entry file. Oke guys, kita lanjut. Itu kita akan menggunakan perintah show running config untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, yaitu what is the result of using the command. Artinya apa hasil dari menggunakan perintah di atas ini, yaitu hasil menggunakan perintah di atas itu berupa menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi penyaringan. Kemudian yang keempat yaitu display the routing table on the router. Tampilkan tabel perouteran pada router. Kemudian di sini gunakan perintah show IP root untuk menjawab pertanyaan bawah ini. Show IP root. Oke. Sudah. Oke. Pertanyaan pertama yaitu what's code in use in the routing table to indicate and directly connection network, yaitu berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di tabel perouteran. Itu ada 3.
ada 3, 1, 2, ini 1, 2, dan 3. Oh, oke, sorry. Ini jawaban dari ini. How many root entry are coded with C code in table routing. Oke. Lanjut ke step kelima, yaitu display a summary list of the interface, menampilkan daftar ringkasan antarmuka pada router. Kita gunakan perintah show IP interface brief. Oke. Kita jawab yang pertama. Mana. Oke. What comment change the status of the Gigabit Ethernet port from administrative down to up? Yaitu perintah apa yang mengubah status port Gigabit Ethernet dari secara administrasi down turun ke bawah, dari turun ke bawah, yaitu jawabannya tidak ada penutupan. Kemudian yang B, gunakan perintah show IP versi 6 in brief interface. Oke. Di sini adalah perintah untuk memverifikasi pengaturan IP pada router 1. Oke. Jawaban pertanyaannya tuh, what is the meaning of the up or up part of the output? Itu apa arti dari bagian atas dari output, yaitu status naik atau naik mencerminkan status layer 1 dan layer 2 dari antarmuka dan tidak bergantung pada layer 3 untuk status. Kemudian ke yang C on service, what the IP versi accessment to server. Oke. Kemudian ke reflection question. Yang pertama yaitu, dalam meneliti masalah konektivitas jaringan, teknisi mencurigai bahwa antarmuka tidak aktif. Perintah show apa yang dapat digunakan teknisi untuk memecahkan masalah ini, yaitu IP antarmuka singkat atau tampilan startup akan memberikan informasi. Kemudian yang kedua yaitu, dalam meneliti masalah konektivitas jaringan, teknisi mencurigai bahwa sebuah antarmuka diberi subnet mask yang salah. Perintah show ini apa yang dapat dilakukan teknisi untuk memecahkan masalah ini, yaitu teknisi dapat menampilkan startup config atau show running configuration. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.